Namun lagi-lagi semua itu hanyalah tipuan belaka. Karena begitu si pemuda rambut gondrong mengelak, maka kedua kakinya menderu ke muka, satu ke perut dan satu lagi ke selangkangan. Tipu silatmu boleh juga mata picak. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya di channel yang kita cintai ini. Saya akan melanjutkan cerita silat Wiro Sableng, Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212, episode yang kelima, Neraka Lembah Tengkorak, bagian yang keenam, karya almarhum Bastian Tito. Nah, selamat mendengarkan bagian yang keenam. Perempuan iblis, selamat jalan ke akhirat. 10 jari tangan kemudian mencengkram ke depan dalam jurus yang tak mungkin lagi dielakkan oleh Kala Merah. Karena jurus itu adalah jurus yang paling hebat dari ilmu silat 10 jari malaikat, yaitu yang bernama jurus 10 jari kebinasaan. 5 jari mencengkram ke perut. Serangan ini dapat merobek dan membusaikan isi perut. 5 jari lagi bergerak ke muka dan kehebatannya ialah bisa menanggalkan mulut serta hidung dan mengorek biji-biji mata. Celaka, matilah aku, keluh Kala Merah. Dia menjerit setinggi langit. Setengah detik lagi Kala Merah bakal menemui kematiannya. Maka dari samping kiri dan kanan serta belakang 10 jari malaikat melesatlah sinar-sinar hijau dan puluhan kala maut. Curang! Terdengar seruan dari para hadirin yang ada. Serentak dengan itu 9 tokoh silat golongan putih, antaranya tokoh yang berjuluk Sepasang Sabit Baja, menyerbu memasuki kalangan pertempuran. Pada saat itu 10 jari malaikat hanya rasakan sambaran angin dari 3 jurusan dan matanya menangkap. Sekilas larikan sinar hijau. Taulah dia bahwa 3 perempuan iblis lainnya telah membokongnya secara pengecut. Karena sudah demikian dekatnya 3 serangan itu yang datangnya sekaligus pula, tiada mungkin lagi bagi 10 jari malaikat untuk mengelak. Percuma saja dia membatalkan serangannya terhadap Kala Merah. Karena itu tak akan dapat menyelamatkan jiwanya. Keringat dingin memercik di kening dan di kuduk tokoh silat utama ini. Dalam detik kematian itu 10 jari malaikat memutuskan mati sama-sama dengan Kala Merah. 10 jarinya diteruskan mencengkram ke muka. Maka setengah kejap kemudian terdengarlah 2 jeritan keras yang dahsyat. Tubuh 10 jari malaikat menggeletak di tanah, ditancapi oleh puluhan kala hijau beracun. Demikian banyaknya kala-kala yang menggerogoti tubuhnya, demikian cepatnya racun yang bekerja sehingga nyawa pendekar tua yang menjagoi dunia persilatan di daerah Jawa Timur selama 20 tahun itu putus detik itu juga tanpa tubuhnya berkelejotan lebih dahulu. Kala Merah terhampar 1 langkah di samping 10 jari malaikat. Kematian yang diterimanya sangat mengerikan. Parasnya yang cantik jelita hancur rusak. Hidung serta mulut tanggal. Kedua biji matanya tercongkel. Darah membasahi seluruh mukanya. Pakaiannya di bagian perut robek besar sehingga kelihatanlah perutnya yang juga robek besar. Darah mengalir tiada hentinya bersama busayan usus yang menjela-jela. Kala Merah, Kala Biru, dan Kala Putih hendak memburu dan memeluki kakak seperguruan mereka itu. Namun dari kiri kanan dan muka belakang berlompatan 9 tokoh silat dengan berbagai senjata di tangan mengurung ketiganya. Maka terjadilah pertempuran yang seru, 3 lawan 9.
Debu beterbangan, suara senjata, suara teriakan-teriakan, dan bentakan-bentakan terdengar tiada hentinya. 5 jurus pertama ketiga murid Dewi Kalahijau itu terkurung rapat dan menerima tekanan serangan yang hebat. Namun ketika mereka berhasil merobohkan salah seorang tokoh yang mengurung, maka 8 tokoh silat lainnya menjadi gugup. "Jangan gugup," membentak sepasang sabit baja. Kemudian dia berseru pada 12 tokoh silat lainnya, diantaranya 6 tokoh silat golongan hitam. "Kalian tunggu apa lagi? Inilah saatnya untuk menumpas perempuan-perempuan iblis ini." Serempak dengan itu maka menyerbulah ke-12 tokoh silat itu. Kini 20 lawan 3. Dengan sendirinya ruang gerak ketiga gadis bertopeng tengkorak itu menjadi semakin sempit. 20 senjata bergulung-gulung membungkus dalam jurus-jurus yang mematikan. Kalabiru mengerling pada kedua saudara seperguruannya. "Bagaimana?" tanyanya dengan ilmu menyusupkan suara. "Kurasa sukar bagi kita menghadapi lawan sebanyak ini." "Bukan sukar, kita mesti mencari kesempatan untuk menggerakkan tangan melepas pukulan Kalahijau," menyahuti Kalahitam. "Sebaiknya kita melompat keluar dari kurungan lalu menyerang mereka dari luar," mengusulkan Kalaputih. "Justru untuk keluar dari kurungan yang rapat inilah yang sangat sukar," ujar Kalabiru pula. "Tapi mari kita usahakan." Maka ketiganya pun bergerak lebih cepat. Dari mulut mereka keluar lengkingan-lengkingan dahsyat yang merobek langit dan membising liang-liang telinga ke-20 pengeroyok. Seret! Ujung lengan pakaian Kalabiru robek besar disambar salah satu sabit baja di tangan tokoh sepasang sabit baja. Ketika gadis muka tengkorak ini mencoba melesat keluar kalangan pertempuran dalam jurus yang ke-29. "Celaka, tak mungkin bagi kita untuk keluar dari kurungan ini," keluh Kalabiru pada saudara-saudara seperguruannya. Bret! Bret! Baru saja Kalabiru habis mengucapkan kata-kata di atas, maka Kalahitam dan Kalaputih juga mendapat nasib yang sama. Pakaian mereka sama-sama robek dimakan ujung senjata 2 orang pengurung. Ketiga gadis-gadis iblis itu keluarkan keringat dingin. Bulu tengkuk mereka merinding. Untuk pertama kali dalam hidup mereka merasakan kengerian. Kengerian dalam menghadapi El Maut yang memburu dan mengurung dari puluhan jurus. Hahaha. "Sekarang coba perlihatkan kehebatanmu, manusia-manusia Dajjal," kata sepasang sabit baja. 2 buah sabit di tangannya menderu-deru. "Bertobatlah sebelum nyawa kalian minggat dari badan masing-masing." Ketiga gadis iblis itu hanya bisa gertakan rahang. Mereka menyadari bahwa tak sampai 10 jurus lagi pastilah salah seorang dari mereka akan jatuh menjadi korban. Kurungan 20 senjata semakin hebat, dan saat ruang gerak ketiga murid Dewi Kalahijau itu sudah sempit sekali, puluhan senjata berkelebat ganas di muka hidung, di samping dan di belakang mereka. Dalam suasana menjelang kematian yang menegangkan itu, tiba-tiba terdengarlah suitan panjang dan nyaring. Entah dari mana datangnya, tahu-tahu bertaburan angin deras hijau dan disusul oleh pekik maut para pengeroyok. 6 di antara mereka roboh ditancapi puluhan kala-kala hijau. "Guru!" seru Kalahitam. Kalabiru dan Kalaputih penuh kegembiraan. Para pengeroyok mundur terkejut. Seorang di antaranya berteriak, "Dewi Kalahijau, lari! Kita tak akan bisa selamatkan diri dari tangannya." 9 tokoh silat yang menjadi luntur nyalinya begitu mengetahui siapa yang berdiri di hadapan mereka. Segera ambil langkah 1000, namun mereka hanya bisa larikan diri beberapa langkah saja, karena di belakang mereka kemudian berlesatan sinar, dan kala-kala hijau ke-9-nya mati di situ juga.
5 tokoh-tokoh silat yang masih hidup terdiri dari 3 golongan hitam dan 2 golongan putih. Salah satu dari golongan putih ini ialah sepasang sabit baja. Mereka saling berpandangan. Meski kematian di depan mata, tapi untuk melarikan diri adalah pantanganku, kata sepasang sabit baja. Sementara itu, 3 murid Dewi Kalahijo menjura di hadapan guru mereka. Kalabiru berkata, "Dewi, syukur kau datang. Kalau tidak, diam," bentak Dewi Kalahijo. "Lekas kalian bereskan dulu kelima manusia keparat itu." Maka Kala Biru, Kala Hitam, dan Kala Putih segera menyerbu kelima tokoh silat di hadapan mereka. Sedang Dewi Kalahijo melangkah mendekati mayat Kala Merah. Muka tengkoraknya kelihatan mengkerut dan tambah menggigitkan ketika dia melihat bagaimana muridnya yang tertua dan terpandai itu menemui kematian demikian rupa. Di samping mayat Kala Merah dilihatnya pula sesosok tubuh laki-laki tua yang ditancapi puluhan kala hijau. Dewi Kalahijo begitu memperhatikan jari-jari tangan laki-laki itu segera mengetahui siapa dia adanya. 10 jari malaikat memang mempunyai ilmu yang teramat tinggi. Namun demikian kematian muridnya yang paling pandai dalam cara demikian rupa sungguh tak pernah diduganya. Dengan penuh geram dan sekali tendang saja maka mencelatlah mayat 10 jari malaikat sampai 11 tombak. Sepasang mata yang beringas dari Dewi Kalahijo memandang berkeliling. Di atas dan di bawah panggung berhamburan pula puluhan mayat manusia. Hampir keseluruhannya mati dengan ditancapi oleh kala-kala hijau. Di antaranya tumpukan mayat itu masih bisa dikenalinya beberapa tokoh sakti seperti si Bayangan Setan, Nenek Kelewang Merah, Brahmana Wingajara, sepasang ruyung emas, si Golok Sakti, dan lain sebagainya. Dewi Kalahijo memalingkan badannya ketika di belakangnya terdengar jeritan kematian. 1 dari 5 pengeroyok yang bertempur dengan ketiga muridnya roboh ke tanah dengan kening ditancapi Kalahijo. Sekali lagi terdengar suara jeritan dan satu lagi roboh tanpa nyawa. Sepasang sabit baja serta 2 tokoh kalangan hitam bertempur mati-matian. Tapi 1 jurus kemudian sepasang sabit baja juga terpaksa menyerahkan nyawanya di tangan Kala Hitam. Melihat ini 2 tokoh silat golongan hitam lumer nyali mereka. Untuk kabur tentu tak mungkin dan untuk melawan tentu berarti mati. Maka tanpa pikir panjang lagi keduanya melemparkan senjata masing-masing dan cepat-cepat jatuhkan diri berlutut. "Keparat, saat ini tiada ampun lagi bagi kalian," bentak Kala Biru. Kaki kanannya ditendangkan ke muka, tapi di belakangnya terdengar seruan Dewi Kalahijo. "Kala Biru, tahan dulu." Maka Kala Biru pun membatalkan tendangannya. Dewi Kalahijo melangkah ke hadapan kedua orang tokoh silat golongan hitam itu. Salah seorang dari mereka segera berkata, "Dewi, kami berdua mohon diampuni dan bersedia memasuki partaimu." Sesudah hampir mampus baru minta ampun. Gertak Dewi Kalahijo. "Siapa nama kalian? Apakah mempunyai gelar?" Yang tadi bicara menjawab, "Aku Lalanang dari pantai selatan. Gelarku pembunuh tanpa bayangan." "Aku mohon keampunanmu Dewi. Kalian berjanji mau memasuki partaiku." "Kami berjanji." "Baik, tapi karena kalian sebelumnya sudah berani melawan terhadap murid-muridku, maka aku baru mengampuni jiwa kalian dan memperbolehkan kalian memasuki partaiku bila kalian sudah mencongkel keluar salah satu biji mata kalian." Sepasang kaki kematian dan pembunuh tanpa bayangan saling pandang dan terkejut. "Cepat, aku tak bisa menunggu lebih lama.
Boleh pilih matamu atau nyawamu, bentak Dewi Kalahijau. Sekali lagi kedua orang itu saling berpandangan. Apa boleh buat, pikir mereka. Daripada mati lebih baik korbankan satu biji mata. Lagi pula mereka sama-sama dari golongan hitam. Perbuatan itu tentu tak akan diambil peduli oleh dunia persilatan. Maka tanpa menunggu lebih lama, kedua orang itu segera mencongkel masing-masing sebuah biji matanya dan darah menyembur keluar. Satu pemandangan yang mengerikan, tapi Dewi Kalahijau menyaksikan itu dengan tertawa meringkik. "Aku masih belum percaya terhadap kalian," berkata Dewi Iblis itu. "Jika kalian sudah kulepas, mungkin kalian akan ingkar janji." Dari balik pakaian hijau Dewi Kalahijau mengeluarkan 2 buah pil lalu diberikannya pada kedua orang itu. "Telan cepat," perintahnya. "Dewi, pil ini apakah?" "Setan alas, telan kataku." Pembunuh tanpa bayangan dan sepasang kaki kematian segera menelan pil yang diberikan. Pil itu adalah racun Kalahijau yang akan bekerja dalam tempo 11 bulan dari sekarang. Sesudah kau berjanji untuk memasuki partai Lembah Tengkorak, maka sebelum tanggal 12 bulan 12, kau harus datang ke Lembah Tengkorak. Di sana aku akan berikan obat penawarnya. Tapi bila kalian ingkar janji dan tak mau datang, maka racun itu akan bekerja. Perut kalian akan hancur. Bergidiklah kedua tokoh silat golongan hitam itu. Mereka berdua meski dari golongan jahat, namun baru hari itu menemui manusia paling jahat dan paling kejam serta berhati iblis macam Dewi Kalahijau dan murid-muridnya. Di samping itu terdengar Dewi Kalahijau membuka mulut kembali. "Masing-masing kalian kubebani tugas, yaitu harus mencari anggota partai sebanyak mungkin lalu membawanya ke Lembah Tengkorak pada hari 12 bulan 12 nanti. Kalian dengar?" "Kami dengar, Dewi," jawab sepasang kaki kematian dan pembunuh tanpa bayangan. Dewi Kalahijau berpaling pada ketiga muridnya. "Kala biru, dukung mayat kala merah. Kita segera meninggalkan tempat ini." Kala biru melangkah untuk mengerjakan perintah gurunya itu. Namun langkahnya terhenti ketika melihat ada perubahan pada paras gurunya. Dua murid Kalahijau melihat hal ini. Dewi Kalahijau mendongak ke langit. Keningnya mengkerut, kemudian sepasang matanya memandang ke utara. Telinganya dipasang benar-benar mendengarkan suara aneh yang ditangkapnya. "Ada apa, Guru?" tanya Kala Putih. Dia dan dua saudara seperguruannya masih belum mendengar apa-apa, padahal kepandaian mereka ini sudah mencapai tingkat yang tinggi sekali. Demikian pula tenaga dalam mereka. Dapat dibayangkan bagaimana jauh tingginya kesaktian serta tenaga dalam Dewi Kalahijau. Kira-kira 1/4 minuman teh baru Kala Hitam dan dua saudara-saudara seperguruannya mendengar suara yang sejak tadi didengar oleh Dewi Kalahijau. Dan ketiga gadis bertopeng muka tengkorak ini pun jadi mengernyitkan kening, lalu memandang ke jurusan utara. Suara yang mereka dengar itu adalah suara siulan aneh yang melengking-lengking, membawakan lagu tak bernama dengan nada tak karuan. Meski suara siulan itu jauh sekali kedengarannya, namun telinga Dewi Kalahijau dan 3 muridnya serasa ditusuk-tusuk. Makin lama makin keras juga suara siulan itu. Telinga keempat orang itu kini bukan saja seperti ditusuk-tusuk, tapi juga tergetar hebat. Tiba-tiba kelihatanlah seorang pemuda berambut gondrong, berparas gagah, dan berpakaian putih-putih muncul di kejauhan. Pemuda ini kelihatannya melangkah biasa saja dan seenaknya, tapi dalam tempo yang sangat singkat tahu-tahu sudah berada di tepi telaga.
Tiba-tiba pemuda itu menghentikan langkahnya dan memandang berkeliling. "Edan, betul," terdengar seruannya. "Apa yang terjadi di sini? Apa aku sudah kesasar ke neraka?" Dan pemuda rambut gondrong berparas gagah ini lalu menggaruk-garuk kepalanya. Cuping hidungnya berkembang kempis. Kemudian dia meludah ke tanah dan melangkah ke tepi panggung. Di sini dia berhenti dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Yang satu ini pasti istri Dewa Pedang, ketua partai Telaga Wangi yang kalau aku tak salah, partai itu baru diresmikan hari ini. Tapi kenapa istri Dewa Pedang jadi kojor begini? Dewa Pedang sendiri kemana? Dan itu, si bayangan setan, Brahmana Wingajara, sepasang ruyung emas. Aduh, banyak tokoh sekali, tokoh-tokoh gagah. Pemuda itu menghela napas dalam dan lagi-lagi menggelengkan kepalanya ketika melihat mayat 10 jari malaikat terhampar di samping sosok gadis berpakaian merah yang mukanya hancur dan perutnya robek membusai. Betul-betul edan, siapa yang punya pekerjaan ini? Apa setan-setan dari langit pada turun dan mengamuk semua? Sepasang mata Dewi Kalahijau kelihatan menyorot tajam. Dia yakin betul karena melihat langkah aneh dan mendengar suara siulan si pemuda bahwa pemuda itu adalah seorang yang berilmu tinggi. Tapi sikap dan bicaranya menunjukkan bahwa dia seperti orang yang tidak waras. Dan menyakitkan hati Dewi Kalahijau ialah sikap si pemuda yang seperti tidak melihat kehadirannya di situ bersama murid-muridnya. "Pemuda gila, siapa kau?" tanya Dewi Kalahijau membentak. Pemuda itu memutar kepalanya dan dia kelihatan terkejut ketika melihat paras Dewi Kalahijau dan juga paras ketiga murid-muridnya. Kemudian matanya melirik pada pembunuh tanpa bayangan serta sepasang kaki kematian yang saat itu masih berlutut di hadapan Dewi Kalahijau. Melihat kepada tubuhmu, kau tentunya gadis muda belia, tapi melihat kepada parasmu, pemuda itu geleng-gelengkan kepala. "Semestinya aku yang bertanya siapa kau?" Dewi Kalahijau tertawa mendongak ke langit. "Manusia sinting, sebaiknya kau segeralah meninggalkan tempat ini. Aku muak melihatmu." "Oh, bicara boleh saja. Tapi kelewat menghina, coba kacakan kau punya paras ke dalam air telaga itu. Aku berani bertaruh bahwa kau sendiri akan lebih muak memandang parasmu daripada parasku." Habis berkata begitu, si pemuda tertawa mengekeh. Mendadak suara tertawanya terhenti karena Kala Hitam melompat ke muka dengan membentak. "Pemuda keblinger, berani menghina guruku, terima kematianmu detik ini juga." "Kala Hitam, jangan turun tangan dulu," seru Dewi Kalahijau. Kala Hitam menghentikan langkahnya dengan terheran. Dia tahu betul sifat gurunya. Bila seseorang menghinanya, pastilah orang itu akan menemui ajal. Detik itu juga, tapi kali ini dihina demikian rupa di hadapan murid-muridnya. Sang guru sama sekali tidak turun tangan, bahkan melarangnya untuk membunuh pemuda itu. Pada pertama kali melihat paras pemuda itu, sesungguhnya Dewi Kalahijau telah tergetar hatinya. Mula-mula dia menyangka bahwa pemuda itu adalah seseorang yang pernah dikenalnya 10 tahun yang lalu. Tapi nyatanya pemuda ini hanyalah seorang pemuda lain yang berparas mirip sekali dengan orang yang dimaksudkan. Bahkan pemuda ini jauh lebih gagah lagi. "Jadi kau ini adalah murid perempuan berbaju hijau itu?" tanya si pemuda pada Kala Hitam. Pantas. Memang cocok sekali. Apakah sekian banyaknya manusia yang kojor di sini, kalian yang menyebabkan? Dan itu, 2 manusia bertampang jelek itu, kenapa pada berlutut di hadapan gurumu?
Pemuda otak miring, sebaiknya kau lekas berlutut. Niscaya ku ampuni dosa dan jiwamu, bentak Dewi Kalahijau. Dosa dan salah apa yang aku buat terhadapmu? Kalau ku katakan tampangmu dan tampang murid-muridmu buruk dan mengerikan itu adalah kenyataan, kalian tak punya alasan untuk marah. Jangan bicara ngaco, berlalulah dari sini jika tak ingin mampus, bentak Dewi Kalahijau pula. Si pemuda garuk-garuk kepalanya lalu dengan seenaknya duduk di tepi panggung dan menggoyang-goyangkan kaki seperti anak kecil. Aku tahu betul daerah sini bukan kau yang punya, juga bukan tempat kediamanmu. Lantas kau mau mengusirku dengan seenaknya. Kala Biru yang menjadi gemas melihat sikap pemuda itu berkata, "Guru, biar aku patahkan batang lehernya manusia gendeng ini." Dewi Kalahijau memberi isyarat agar muridnya tetap di tempat. "Orang muda, jika kau betul punya mata dan melihat mayat-mayat yang berhamparan di sini, itu sudah cukup bagimu untuk tidak lancang seenaknya." "Loh, apakah mayat-mayat itu melarangku bicara?" ujar si pemuda. Dengan acuh ditariknya kaki sesosok mayat yang menggeletak di sampingnya. Mayat itu kebetulan adalah mayat istri Dewa Pedang, ketua partai Telaga Wangi yang kini hanya tinggal namanya saja. Si pemuda memperhatikan 2 ekor kalahijau yang menancap di kepala perempuan itu, kemudian gelengkan kepalanya. "Kalahijau," desis pemuda ini, kasihan sekali istri Dewa Pedang. Seorang tokoh silat berjiwa besar dan berhati baik, kenapa sampai menemui ajal begini rupa? Kasihan sekali. Si pemuda kemudian meletakkan mayat itu di lantai panggung kembali baik-baik, lalu memandang pada Dewi Kalahijau. "Mukamu ditutupin topeng tengkorak tipis, pakaianmu berwarna hijau, dan ketiga perempuan bertopeng tengkorak itu adalah murid-muridmu. Tentunya kau adalah Dewi Kalahijau, dan tentunya kau juga yang menjadi biang penyebab segala keganasan ini. Mengaku atau tidak?" Dewi Kalahijau tertawa meringkik. "Jika sudah tahu siapa aku, kenapa tidak lekas berlutut minta ampun dan lalu angkat kaki dari sini? Perlu apa aku berlutut? Kau bukan raja. Perlu apa Perlu apa angkat kaki dari sini? Tempat ini bukan daerahmu. Laki-laki tak pernah berlutut terhadap perempuan, tapi sebaliknya, perempuanlah yang mesti berlutut pada laki-laki, apalagi perempuan jelek macam kau." Tergetar hati Dewi Kalahijau, tapi dia juga marah sekali mendengar ucapan pemuda itu. "Pembunuh tanpa bayangan, hajar pemuda lancang itu," perintah Dewi Kalahijau pada Laranang atau tokoh silat golongan hitam yang bergelar pembunuh tanpa bayangan, yang saat itu masih berlutut di hadapan Dewi Kalahijau. Mendengar perintah ini, maka pembunuh tanpa bayangan yang matanya kini cuma tinggal satu segera berdiri dan mengambil senjatanya, yaitu sebuah rantai berduri yang tadi dibuangnya. Tanpa banyak cerita, pembunuh tanpa bayangan segera putar rantai besi berdurinya dan menyerang si pemuda. Yang diserang masih juga menggontai-gontaikan kedua kakinya di tepi panggung, bahkan kini senyum-senyum dan bersiul-siul seperti tidak sadar kalau saat itu dirinya diancam serangan maut. Rantai berduri pembunuh tanpa bayangan menderu tepat di kepala si pemuda. Pastilah dalam kejapan mata itu juga kepala si pemuda akan hancur luluh. Bahkan Dewi Kalahijau sendiri sampai mengeluarkan seruan tertahan. Seruan yang berarti setengah perintah agar si pemuda cepat-cepat menghindar. Si pemuda sama sekali tak kelihatan bergerak. Tapi yang anehnya ialah tiba-tiba terdengar jeritan pembunuh tanpa bayangan.
Rantai besinya mental, tubuhnya mencelat ke udara lalu jatuh ke tanah dengan perut pecah membanjir darah. Ketika Dewi Kalahijau memandang ke kaki si pemuda yang saat itu masih juga digontai-gontaikan, maka kelihatanlah salah satu dari kaki itu berselomotan darah. Entah bagaimana caranya, pemuda rambut gondrong itu telah lebih dulu menghantamkan kakinya ke perut pemuda tanpa bayangan. Tentu saja saat itu sangat mengejutkan Dewi Kalahijau dan murid-muridnya serta sepasang kaki kematian. Namun di saat itu pula Dewi Kalahijau jadi malu sendiri karena dia tadi telah berseru memberi peringatan kepada si pemuda. Nyatalah bahwa bagaimana ketinggian ilmu dan kekejaman serta kejahatannya, namun Dewi Kalahijau tak dapat menyembunyikan perasaan hatinya selaku seorang perempuan terhadap seorang pemuda. Di balik topeng tengkoraknya mungkin perempuan itu menjadi sangat merah. Dia melirik pada murid-muridnya dan membatin apakah ketiga muridnya mengetahui getaran hatinya terhadap si pemuda. Tiba-tiba Dewi Kalahijau membentak lagi memberi perintah. Sepasang kaki kematian, selesaikan pemuda gila itu dalam 5 jurus, cepat. Ki Sandar Boga alias sepasang kaki kematian segera berdiri. Diambilnya golok panjangnya yang tadi dibuangnya lalu melangkah ke hadapan si pemuda. Orang muda, kuharap kau sudi terangkan nama. Aku tidak suka membunuh manusia tanpa tahu namanya terlebih dahulu, kata sepasang kaki kematian sambil melintangkan golok di muka dada. Si pemuda mengeluarkan siulan panjang, mata picak. Baru jadi budaknya Dewi Kalahijau saja sudah begitu congkak. Berlalulah, aku muak melihat mukamu. Habis berkata begitu, si pemuda meludah ke tanah dan terus duduk seenaknya di tepi panggung sambil menggontai-gontaikan kedua kakinya. Sepasang kaki kematian menggeram. Dia membentak nyaring lalu melompat ke muka. Golok panjangnya membabat deras ke arah leher. Namun serangan ini tipuan belaka karena sesuai dengan julukannya yaitu sepasang kaki kematian. Sebelum golok menyambar lebih jauh maka tahu-tahu tubuhnya mengapung di udara dan mengirimkan 2 tendangan dahsyat. Angin tendangan itu saja hebatnya bukan main. Sekejapan mata 2 tendangan berantai itu akan sampai si pemuda masih saja juga di tepi panggung dengan sikap acuh tak acuh seperti tadi. Mampus, teriak sepasang kaki kematian. Dan pada detik itulah tubuh si pemuda rambut gondrong lenyap dari hadapannya. Brak, brak. Kedua tendangan sepasang kaki kematian menghantam lantai panggung hingga hancur berantakan. Beberapa mayat yang menggeletak di atas panggung itu, diantaranya mayat istri Dewa Pedang, mencelat ke udara dan kecemplung ke dalam telaga. Sepasang kaki kematian memutar tubuh dengan cepat ketika di belakangnya terdengar suara tertawa mengejek. Itulah akibatnya kalau manusia mata picak, kalap membabi buta. Panggung tak bersalah ditendang. Kucincang tubuhmu ke parat, teriak sepasang kaki kematian. Tubuhnya mengapung lagi, goloknya berbolang-baling deras laksana titiran dan mengurung si pemuda dengan cepatnya. Yang diserang bergerak lincah kian kemari sambil tertawa-tawa dan sekali-kali bersiul. Terima ini setan alas, teriak sepasang kaki kematian. Golok panjangnya menebas ke pinggang, membalik ke kepala dan menusuk ke perut. Serentak dengan itu tangan kirinya melancarkan pukulan tangan kosong yang hebat. Namun lagi-lagi semua itu hanyalah tipuan belaka. Karena begitu si pemuda rambut gondrong mengelak, maka kedua kakinya menderu ke muka, satu ke perut dan satu lagi ke selangkangan.
Tipu silatmu boleh juga mata picak, memuji si pemuda namun dengan senyum mengejek. Tapi terima dulu telapak tanganku ini. Telapak tangan kiri si pemuda menghantam ke perut sepasang kaki kematian. Laki-laki ini menebaskan goloknya ke lengan si pemuda. Namun kalau tadi ia yang menipu, maka kali ini dia kena tipu. Karena begitu goloknya menebas, maka lawan menarik tangan kiri dan tahu-tahu plak, telapak tangan kanan si pemuda menghantam keningnya. Sepasang kaki kematian menjerit keras. Tubuhnya terpelanting beberapa tombak dan terjerangkong jatuh menelukup tepat di hadapan Dewi Kalahijau. Bersambung. Nah, paling segitu dulu aja teman-teman ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.